Oke, bagaimana cara mengolah akun Gojek agar bisa stabil dan katakanlah bukan gacor ya, taruhlah stabil saja ya. Kalau gacor itu berlebihan, pasti juga ada jedanya ya sobat-sobatku. Nah, kalau suatu orderan itu mah bertubi-tubi seperti hujan tidak reda, itu juga badan capek banget sobatku. Cukup stabil, ada terus, walaupun jeda 5 menit 10 menit, paling lama setengah jam juga nggak apa-apa, udah bersyukur ya. Jadi kalau kita bisa mensiasati orderan yang masuk itu dan bisa stabil pada akun kita, itu kita sudah bersyukur. Nah, kebanyakan teman-teman yang di suatu daerah ya, seperti seumpama kalau di kota Yogyakarta itu katakanlah beda dengan di Jakarta, juga beda dengan yang di Purwokerto, juga di daerah-daerah pinggiran ya. Jadi bagaimana biar bisa mendapatkan orderan. Nah, ada satu pemahaman yang salah ya sobatku, karena merasa nyaman di daerahnya masing-masing. Seperti seumpama ya, saya bayangkan saja ya, bukan semua, ada yang Gojek di daerah Kota Wates. Dia karena merasa enaknya ngojek nanti di rumah saja, di dalam rumah saja, nanti kalau ada bunyi baru ditarik. Nah, di situ sobat-sobatku, yang kita mau cari itu pekerjaan atau pendapatan ya toh. Kalau itu suatu pokok kita mencari pekerjaan dari full ojol, full gojek, itu ya harus berani meninggalkan rumah sobatku, meninggalkan daerahnya. Kalau di situ memang sepi ya, bukan sepi ya, ada, tapi durasinya lama-lama, karena per wilayah juga berbeda-beda. Tapi kalau di Yogyakarta itu sentranya orderan tuh ada. Satu misalkan di daerah Malioboro, di daerah Pasar Beringharjo, yang di sekitar stasiun Tugu itu ada yang dari luar kota mau ke sini, perhotelan, GoFood gitu ya. Jadi ada yang bilang, "Bang, ini kok saya sehari cuma dapat 2, dapat 3." Saya tuh ngerasain sobat-sobatku. Saya aja kalau dilempar di luar kota Jogja, bukan di daerah kampus-kampus seperti itu, misalnya di daerah daerah Bantul sana ya, umpamanya di daerah Pleret atau daerah mana, itu ada jedanya. Nggak mungkin langsung habis ngantar GoFood ke sana lalu diselesaikan bunyi, ngantar ke jarak 2 kilo diselesaikan bunyi, itu nggak mungkin. Pasti ada delaynya setengah jam, paling lama ya misalkan seperempat jam, itu wajar, karena di situ katakanlah restonya juga mungkin tidak sebanyak di perkotaan sobatku. Jadi lebih baik Anda yang di daerah-daerah semama, di daerah Kulon Progo, di daerah Wates, di daerah Sentolo, itu kalau mencari orderan ya sudah kayak orang bekerja karyawan. Itu dia umpamanya pekerjaan diterimanya kerja di Jogja ya. Nah, dia dari Sentolo saja itu ngelaju naik sepeda motor sudah biasa, karena tuntutan pekerjaan, apalagi sebagai ojol ya. Kalau kita hanya di suatu tempat nggak keluar dari daerahnya, ya nggak dapat orderan. Saya aja tadi di daerah Bantul itu hampir delay setengah jam. Wah, kok setengah jam nggak ada orderan ya. Saya bergerak kembali ke arah kota pelan-pelan sampai ke Kota Gede belum bunyi. Itu hampir setengah jam loh, lebih loh. Nah, baru mau masuk ke kota baru bunyi. Itu wajar.
beda dengan di daerah wilayah Jakarta ya sobat-sobatku. Kalau di sana kan metropolitan ya, katakanlah bisnis, ada pasar besar dan penduduknya di sana 24 jam. Di Jogja kalau GoFood pun sudah di atas dan jam 12 juga mereda sobatku, sepi, cuma satu bunyi, nanti 1 jam sebunyi, nggak langsung dar der dor gitu. Nah, mengantisipasinya gimana sobatku? Bertahap, katakanlah keluar jam jam 8 pagi katakanlah, sampai jam misalnya jam 1 atau jam 2 pulang istirahat, baru lanjut lagi seperti itu. Dan ada yang dari luar kota sama dari Purworejo ya yang ngekos di sini di Jogja ya, karena kalau di sana walaupun dia punya akun tapi akunnya akun Purworejo gitu, kadang-kadang dia cuma maksimal katakanlah dapat 10, dapat 15, itu seumpama itu mentok-mentoknya ya, seumpama seperti itu. Dia bisa ke Jogja. Ada yang saya ketemu driver plat B di Jogja, ada yang AD juga ada, yang dari Klaten Solo ada, ngobrol-ngobrol kemarin ya. Nah, dia beroperasinya di mana? Di daerah Babarsari, ada yang ketemu di daerah Wirobrajan. Jadi tidak harus di daerahnya sendiri-sendiri sobatku. Jadi kalau memang yang dikejar adalah bagaimana kita bisa mendapatkan order yang sesuai yang kita inginkan, katakanlah kalau dulu 20 trip itu ada bonusnya, katakanlah sekarang nggak ada bonusnya ya. Kalau pendek-pendek sekitar 8 ribuan, berarti sekitar 160. Nah, jadi itu sobat-sobatku, agar Anda bisa menyelesaikan order yang sesuai dengan yang diinginkan. Seumpama yang penting itu perlahan aja meningkat. Seumpama sehari ya itu 10 order, nah, besok ditambahi jadi 11, besok lagi 12, seumpama seminggu itu 12 terus. Berusaha misalkan jamnya kurang ditambahi jamnya ya, niatnya bekerja, jadi nggak masalah ya. Dan yang kedua itu kalau setengah jam memang nggak bunyi, Anda berjalan ke arah di mana orderan itu banyak ya. Misalkan kalau saya dilempar di daerah Bantul sana, saya perlahan arah balik lagi dari tadi dapat orderan tadi. Sebenarnya sebelum sampai lokasi kita dapat order itu masih ada sambaran lagi. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana bisa akun kita itu membaik ya seperti itu. Jadi nggak melulu di tempatnya masing-masing. Misalkan kalau di daerah, ada yang kemarin ngobrol-ngobrol dari daerah Purworejo Kaligesing sana, akun Purworejo banyak yang turun ke sini ya di Yogyakarta mencari orderan di daerah Malioboro, padahal sentranya orderan di situ. Dan anak sekolah pun melimpah kalau jam 7 pagi sampai maut, karena sampai melompat-lompat ya. Dan jam 2:30 itu juga banyak ya. Prioritaskan aja bagaimana cara mengejar pendapatan, agar biar bersemangat. Kalau merasa cukup 100.000 ya itu masing-masing, kalau bisa lebih itu alhamdulillah ya. Seperti itu ya, itu aja. Semoga bermanfaat sobat-sobatku, dan selalu optimis saja. Kalau sudah turun di ojol dan tidak punya pekerjaan sampingan ya total saja. Jadi
bangun pagi on beat, kira-kira capek istirahat. Kalau jauh dari rumahnya sendiri ya itu tidur di teras masjid. Sebelum sholat itu tidur di teras masjid. Ada yang tempat apa kayak apa itu angkringan yang tutup, ada apa kursinya panjang ya, bisa istirahat di situ. Seperti saya lakukan seperti itu. Nggak mungkin saya langsung wah dilempar ke Bantul saya langsung pulang ke tempat saya di Jogja sini, ya terlalu apa, habiskan bensin sobatku. Oke ya, moga-moga bermanfaat. Yang penting satu itu ya, intinya menstabilkan apa pendapatan, lalu trip itu ya, kalau dari 10 bisa dinaikkan. Wah boro-boro 10 bang, paling banyak 4 ya nggak apa-apa. Nanti besok cari di tempat rame lagi. Semua tadi Anda ngetem di Wirobrajan, jalan ke daerah apa Malioboro, pokoknya arahnya ke Malioboro terus. Syukur-syukur daerah Malioboro itu sentranya. Nggak mungkin kalau seakun gagu-gagu pun di situ itu mesti bunyi. Wah sana macet bang. Nah di sini pas bukan pas pas hari tidak hari liburan, lengang sobatku. Tapi ordernya ada. Daripada apa pas liburan situ nggak bisa bergerak apa 5 km per jam kalau di Malioboro. Biasanya saya kalau malah liburan saya mah minggir. Karena apa, mau ngambil ya susah, mau apa mau ngambil di mall ya apa waktunya lama gitu ya. Nah kalau sudah masuk anak sekolah seperti ini itu jam-jam tertentu pasti delay ya. Sekitar habis anak sekolah masuk, yang bekerja masuk mulai jam 8-9 itu bersyukur mendapat orderan. Tapi jangan langsung di angkringan lama berjam-jam, 5 jam nggak ada orderan. Wah belum pecah telur, wah belum pecah, pusing kalau begitu. Kita ingat aja kita punya angsuran motor, kita harus belanja istrinya, lalu apa itu uang rokok yang kita pakai buat makan berapa. Jadi kalau cuma dapat 4 order lalu menyerah ya sudah repot gitu. Oke.